Ajeng Kartini, sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana wanita Indonesia kini dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum lelaki. Berbeda dengan saat terdahulu, di mana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat, seperti halnya Raden Ajeng Kartini yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar, dan itu pun tidak sampai tuntas. Terkisahlah pada tahun 1891, Raden Ajeng Kartini harus mengakhiri masa belajar bersama kawan-kawannya di sekolah, yang kemudian harus menerima pinangan dari seorang bangsawan asal Rembang. Kartini, Memanggilku. Ada apa, Ayah? ada yang aku ingin bicarakan kepadamu. Bicaralah, Ayah. Aku akan mendengarkan. 2 hari yang lalu, Raden Arya Singgi telah datang kepadaku. Dia mengutarakan isi hatinya untuk meminangmu. Minangku, di usia yang sebelia ini, aku tidak mau, Ayah. Nak, sudah saatnya kau untuk menikah. Terimalah pinangan Raden Arya Singgi. Dia adalah seorang bangsawan Rembang. Bersamanya, hidupmu akan lebih tercukupi. Ini bukan soal kecukupan hidupku, Ayah, tapi masa depanku. Masa depanmu sudah berada di depan mata. Setelah menikah nanti, itulah masa depanmu. Tapi setelah menikah, hidupku tak lagi sama, Ayah. Izinkan untuk kali ini saja aku bersekolah sama seperti mereka. Aku mohon, Ayah. Tidak, aku adalah ayahmu. Akulah yang berhak menentukan masa depanmu. Kau tak perlu melanjutkan sekolahmu itu. Bisa membaca dan menulis, itu saja sudah lebih dari cukup. Kau tetap akan menikah. Ayah. Kartini berjalan dan terus berjalan, mencari tempat untuknya mencurahkan kepedihan. Dalam benaknya, hanya terpikirkan sosok para sahabatnya yang kerap dengan setia mendengarkan keluh dan kesahnya. Di lain sisi, Rosa Abendanon baru saja menerima sebuah surat dari Kartini, dan ia pun membacanya. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan. Beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil, dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Kartini. Rosa, Kartini, apa kau pergi bersama Van Kol dan Stella? Di mana mereka? Mereka tak bersama aku, Kartini. Mengapa? Apa mereka sakit? Atau mereka sedang pergi bersama? Tidak, Kartini, perlu kamu mengerti. Stella, Van Kol, dan juga diriku akan pergi ke Belanda. Lalu bagaimana dengan Rosa? Apa kau tahu bangsawan Rembang telah datang menemui ayahku dan ia ingin meminangku, dan ayahku pun menyetujuinya. Dan aku pun tidak bersekolah. Kartini, aku tahu ini berat bagimu. Tapi terimalah, Kartini, karena ini adalah adat istiadatmu. Jadi kau telah tak mempedulikanku, Rosa? Bukan itu maksudku, Kartini. Tapi ini adalah perintah dari ayahmu. Dan kau pun pasti lebih mengerti bagaimana sikap ayahmu itu. Rosa, bawalah aku bersama kalian supaya aku tetap bersekolah dan aku bisa menolak pinangan dari bangsawan Rembang itu. Maafkan aku, Kartini, tapi aku tidak bisa melakukannya. Dan sekaranglah waktunya untuk pergi. Tapi, Rosa, Kini benar-benar tak terungkapkan. Masa sekolahnya harus terhenti dan dengan tiba-tiba para sahabatnya meninggalkan Kartini. Di dalam hati Kartini masih tersimpan secercah harapan untuk belajar. Hari-harinya ia isi dengan menulis surat kepada Tuan dan Nyonya Abendanon yang merupakan orang tua dari sahabatnya. Mereka telah seperti orang tua Kartini. Kartini terus bercerita tentang kehidupannya yang tak lagi bersekolah itu, hingga Tuan Abendanon pun memberikan beasiswa kedokteran kepadanya. Ada apa, Nak? Tak pantas bagi seorang wanita berbicara sekeras itu. aku mendapatkan beasiswa kedokteran di Belanda. Berhari-hari aku menulis dan bersurat tentang pendidikanku, Ayah, dan sekarang aku mendapatkannya. Dari mana kau mendapatkannya? Dari Tuan Abendanon, dia adalah ayah dari sahabatku. Izinkan aku pergi ke Belanda ya, Ayah. Tidak, Kartini. Pendidikan itu memang penting. Tetapi, bagi seorang wanita, pendidikan yang berlebihan itu tidak baik. Berlebihan kata Ayah? Apa maksud Ayah? Aku hanya ingin bersekolah, Ayah. Ah, sudahlah. Perintahku tetap sama dan tak bisa kau rubah. Kartini, setelah ini Raden Arya Singgi akan datang untuk menemuimu. Nah, itu sang Raden sudah datang.
Kartini, bisakah kau minta waktumu sebentar? Jika aku berkata tidak pun, kau telah menyita waktuku. Tentunya kau telah mendengarin dari ayahmu bahwa aku ingin meminangmu. Berhenti membicarakan apa yang telah ku ketahui, Raden. Bukankah kau tahu, untuk membicarakan hal meminang, kau hanya perlu mengutarakan kepada ayahku. Sedangkan ayahku tidak menerima kesiapan diri dariku. Mungkin yang kau katakan memang benar, Kartini. Perlu kau ketahui bahwa aku meminangmu karena aku mencintaimu. Cinta? Kau pikir hasrat untuk memiliki adalah cinta? Sederhana sekali pikiranmu, Raden. Tapi memang itu yang aku rasakan, Kartini. Berbicara tentang cinta, di dalam diri ini pun terdapat cinta, Raden. Namun, cinta yang kumiliki tidak seperti apa yang kau pikir, Raden. Cinta ini bukanlah cinta sekedar ingin memiliki. Cinta yang kusimpan sejak lama adalah cinta yang tertuju pada mereka, pada kaum wanita. Kartini, apa maksudmu? Aku benar-benar tak mengerti. Raden, jawablah pertanyaanku terlebih dahulu. Jika kau memiliki kecintaan pada seseorang, apa yang kau lakukan, Raden? Tentu, aku akan memperjuangkan cinta itu, Kartini. Begitu pula denganku, Raden. Aku ingin memperjuangkan kaumku dari kebodohan. Untuk itu, tentunya aku harus berpendidikan, Raden. Kini aku mengerti, Kartini. Tapi, bagaimana dengan ayahmu? Bukankah ia ingin agar kau menikah, dan aku pun ingin agar kau menikah denganku? Ayahku menikahkanku, itu semua karena pinanganmu, Raden. Ini semua ada dalam dirimu. Jadi, kau ingin agar aku membatalkan pinanganku? Tentu, Raden. Agar aku tetap bersekolah, aku harus menolak pinangan ini. Baiklah, jika ayahmu tetap melarangmu, aku akan mendukung cita-citamu itu. Akan kudirikan sekolah untuk tempatmu belajar dan mengajar. Apakah ini cukup untuk meyakinkanku, Raden? Iya, Kartini. Kau bisa memegang janjiku ini. Jika nanti aku mengingkarinya, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Jika memang benar ucapanmu, aku percaya kata-katamu dan aku terima pinanganmu, Raden. Terima kasih, Kartini. Seharusnya aku yang terima kasih atas kebaikanmu, Raden. Terima kasih kembali, Kartini. Sekarang aku akan pergi dan menerima ayahmu sekarang juga. Pada 12 November 1903, saat usianya 24 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita terus menggebu. Kartini meminta izin pada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita, dan suaminya pun mendukung. Menurut Kang Mas, kalau aku buat sekolah wanita di sini bagaimana? Tidak apa-apa, aku setuju saja. Terima kasih Kang Mas. Berkat izin dan dukungan dari suaminya, Kartini mulai merintis sekolah yang ia inginkan. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah. Terima kasih ya, Mbak Bu. Ya wis, aku tak pulang dulu, sudah sore. Baiklah, besok kita belajar lagi ya, Mbak Yu. Iya, Mbak Yu. Akhirnya berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Pada 13 September 1904, Kartini melahirkan seorang anak yang diberi nama R.M. Swesalit. Namun sayang, pada 17 September 1904, Kartini wafat beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Ia meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Walaupun Kartini sudah meninggalkan kita, namun perjuangannya untuk kaum wanita akan tetap terus berlanjut. Kartinilah yang membuat terjadinya perubahan pada kaum wanita saat ini. Emansipasi wanita telah terjadi. Perjuangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia selanjutnya. Selamat jalan Raden Ayu, jasamu tak akan dilupakan.